Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Safira Putri Yeza. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai distribusi pelayanan jasa dalam saluran fisik dan saluran elektronik. Materi pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama itu ada pendistribusian dalam konteks jasa, lalu yang kedua ada peran perantara dalam mendistribusikan jasa, lalu yang ketiga ada saluran distribusi untuk melayani pelanggan, yang ketiga ada keputusan waktu dan tempat dalam mendistribusikan jasa melalui fisik dan elektronik, lalu yang kelima ada cara mendistribusikan layanan jasa yang melalui dunia maya. Lalu selanjutnya ada tantangan distribusi dalam domestik yang besar. Setelah itu ada cara mendistribusikan layanan ke mancanegara. Lalu ada dampak dorongan globalisasi terhadap beberapa kategori jasa. Selanjutnya ada sifat suatu layanan mempengaruhi distribusi internasional. Dan yang terakhir ada perusahaan yang menerapkan distribusi layanan jasa melalui saluran fisik dan elektronik. Pendistribusian dalam konteks jasa. Banyak orang menganggap bahwa distribusi adalah memindahkan barang melalui saluran fisik ke distributor dan agen penjual atau ke pengguna akhir. Jasa pada prinsipnya tidak ada yang berpindah dari segi kepemilikan, pengalaman, kinerja, dan secara fisik tidak dapat dikirim dan disimpan. Sementara mengirimkan informasi adalah merupakan transaksi yang banyak dilakukan melalui channel elektronik. Distribusi melibatkan tiga aliran yang saling terkait, yaitu yang pertama, ada aliran informasi dan layanan, yang kedua aliran negosiasi, dan yang ketiga ada aliran produk. Perbedaan antara layanan-layanan tambahan dan inti, jasa inti adalah proses yang berhubungan dengan manusia dan barang yang membutuhkan tempat fisik. Jasa inti sangat membatasi distribusi mereka dan pemrosesan informasi dapat didistribusikan secara elektronik. Sedangkan untuk jasa tambahan dapat berwujud atau tidak berwujud, dapat didistribusikan secara luas dan murah melalui saluran tak berwujud. Layanan tambahan dapat didistribusikan dan dihantarkan dari jarak jauh. Peran perantara dalam mendistribusikan jasa. Seperti yang bisa kita lihat, yaitu ada kerangka kerja Flowers of Service, yaitu menunjukkan contoh di mana produk inti dihantarkan oleh penyedia jasa. Tantangan bagi penyedia jasa layanan adalah bertindak sebagai pengawas keseluruhan proses tersebut dan menjamin bahwa masing-masing elemen yang ditawarkan oleh pihak perantara sesuai dengan keseluruhan konsep layanan untuk menciptakan pengalaman layanan yang konsisten dan berkesinambungan. Saluran distribusi untuk melayani pelanggan. Berikut adalah tabel-tabel mengenai yang akan dibahas, yaitu saluran distribusi untuk melayani pelanggan berdasarkan dari sifat interaksinya. Bisa dilihat untuk mengenai sifat interaksi dan ketersediaan outlet jasa. Kalau misalkan berdasarkan sifat interaksi itu pelanggan mengunjungi organisasi jasa, contoh dalam tempatnya itu yaitu seperti bioskop, pemangkas rambut, dan untuk dalam banyak tempat itu seperti halte bis, restoran, dan restoran cepat saji. Untuk sifat interaksinya, organisasi jasa mendatangi pelanggan. Jika dalam suatu tempat, yaitu seperti pengecatan rumah atau cuci mobil keliling. Sedangkan untuk di banyak tempat, yaitu seperti layanan pos atau layanan berjalan klub ekonomi. Lalu untuk sifat interaksi selanjutnya itu ada pelanggan dan organisasi jasa berinteraksi jarak jauh. Dalam satu tempat itu ada perusahaan kartu kredit dan stasiun TV kabel. Sedangkan untuk dalam banyak tempat yaitu ada jaringan siaran TV dan perusahaan telepon. Keputusan waktu dan tempat dalam mendistribusikan jasa melalui fisik dan elektronik. Yang pertama, di mana jasa seharusnya diserahkan, memutuskan di mana mengalokasikan fasilitas layanan untuk pelanggan, melibatkan pertimbangan yang berbeda dari pertimbangan lokasi elemen belakang layar di mana biaya, produktivitas, dan akses tenaga kerja seringkali menjadi penentu utama. Faktor penetapan lokasi jasa, yang pertama itu ada toko mini, lalu yang kedua ada berlokasi di gedung yang serbaguna, lalu yang ketiga itu ada hambatan lokasi. Yang kedua,
Dua, kapan sebaiknya layanan disalurkan. Di masa lalu, jam operasi sebagian besar retail dan layanan profesional di negara industri maju mengikuti jadwal standar, yakni buka selama 40-50 jam per minggu. Untuk A, yang pertama itu ada historis dengan jadwal terbatas, hanya pada hari kerja, jam terbatas. Minggu hari istirahat bagi umat Kristen, Sabtu untuk Yahudi, dan Jumat untuk yang Islam. Lalu yang kedua itu sekarang dengan sistem shift 24/7, servis 24 jam sehari dan 7 hari seminggu di seluruh dunia. Lalu yang ketiga itu ada beberapa organisasi menghindari operasi 7 hari kerja. Contohnya itu seperti Atlanta Based Chick-fil-A tutup pada hari Minggu bagian dari proposisi nilai kami. Cara mendistribusikan layanan jasa melalui dunia maya. Perkembangan teknologi, telekomunikasi, dan komputer telah memunculkan banyak pendekatan baru dalam proses penyaluran jasa. Yang pertama itu ada inovasi penyaluran layanan yang difasilitasi oleh teknologi. Manfaat dari internet untuk menciptakan beragam layanan baru, ada 4 inovasi yang menjadi sorotan antara lain. Yang pertama itu ada perkembangan telepon genggam. Lalu yang kedua itu ada penggunaan teknologi pengendal suara yang memungkinkan pelanggan untuk memberikan informasi. Lalu yang ketiga itu ada penciptaan situs web yang memberikan informasi dan menerima pesanan. Dan yang keempat itu komersialisasi kartu pintar dengan chip mikro yang dapat menyimpan informasi detail pelanggan dan berfungsi sebagai dompet elektronik yang berisikan uang digital. Dua, e-commerce beralih ke dunia maya. Sebagian salah satu saluran distribusi internet dapat memfasilitasi distribusi layanan berbasis informasi dan semua kelompok informasi dalam flower of service dari layanan yang bersifat mengelola kepemilikan. Selain itu, internet memungkinkan para peneliti untuk yang pertama itu ada mengumpulkan data tentang pencarian informasi dan perilaku pencarian konsumen. Lalu yang kedua ada mendapatkan feedback dan dengan cepat dari konsumen. Lalu yang ketiga ada menciptakan komunitas online untuk membantu pemasaran jasa. Lalu yang menarik adalah perkembangan tertinggi yang menghubungkan situs web, sistem manajemen hubungan pelanggan (CRM), dan telepon seluler. Pengantaran layanan dapat digunakan sebagai sarana untuk yang pertama itu mengakses jasa, lalu yang kedua itu memberitahukan pelanggan mengenai peluang atau masalah dengan menyampaikan informasi atau interaksi yang akurat pada waktu yang tepat. Lalu yang ketiga ada memperbarui informasi saat itu juga. Tantangan distribusi dalam domestik yang besar. Yang pertama itu ada logistik fisik, lalu yang kedua itu ada multikulturalisme, lalu yang ketiga itu perbedaan hukum dan pajak, dan yang keempat itu ada segmentasi pasar. Cara mendistribusikan layanan ke mancanegara, yaitu banyak perusahaan layanan telah menancapkan akar mereka di luar negeri dan beberapa mereka perusahaan layanan AS Amerika Serikat telah mengglobal antara lain seperti Starbucks, Hertz, Amex, McKinsey dan Google. Apa yang menjadi pendorong bagi perusahaan-perusahaan ini sehingga bisa menambah dunia internasional atau bahkan global? Yang pertama itu faktor-faktor mendukung penerapan strategi transnasional. Beberapa motif atau dorongan industri memengaruhi tren globalisasi dan penciptaan strategi transnasional yang terintegrasi. Seperti yang diterapkan pada jasa, dorongan-dorongan ini merupakan dorongan pasar, persaingan, teknologi, biaya, dan pemerintah. Yang pertama itu faktornya itu ada dorongan pasar, yang kedua dorongan persaingan, yang ketiga dorongan teknologi simpan, dan yang keempat itu dorongan biaya, dan yang kelima itu dorongan pemerintah. Yang kedua, bagaimana sifat dari suatu layanan mempengaruhi distribusi internasional. Bergantung pada sifat jasanya, strategi ini memiliki persyaratan yang berbeda-beda, seperti mengenai dampak dari masing-masing dorongan globalisasi ke dalam tiga kategori umum jasa, yang seperti layanan-layanan yang manusia, layanan-layanan yang mengolah kepemilikan, dan layanan-layanan yang berbasis informasi.
Yang layanan-layanan yang mengolah manusia itu seperti mengekspor konsep jasa, lalu mengimpor konsumen. Lalu untuk yang kedua itu layanan-layanan yang mengolah kepemilikan. Yang ketiga itu layanan-layanan yang berbasis informasi seperti mengekspor layanan ke penyedia layanan lokal, mengimpor pelanggan, lalu dan mengekspor informasi melalui telekomunikasi dan menyiarkan secara lokal. Faktor ketiga itu ada hambatan terhadap perdagangan layanan internasional. Pemasaran layanan internasional telah menjadi segmen perdagangan internasional yang paling pesat pertumbuhannya. Strategi transnasional melibatkan integrasi, formulasi, dan penerapan strategi di seluruh negara yang dipilih perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya. Hambatan masuk yang sejak lama menjadi masalah serius bagi perusahaan asing yang ingin melakukan bisnis di luar negeri perlahan mulai berkurang. Pemberlakuan peraturan perdagangan bebas pada beberapa tahun terakhir telah menjadi fasilitator penting dalam operasi bisnis transnasional. Dampak dorongan globalisasi terhadap beberapa kategori jasa. Globalisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai kategori jasa, mempengaruhi cara mereka disediakan dan dikonsumsi di seluruh dunia. Berikut ada beberapa dampak utama globalisasi pada sektor jasa. Yang pertama itu ada pertumbuhan ekonomi. Globalisasi seringkali mendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan permintaan untuk berbagai jasa. Negara berkembang dapat mengalami peningkatan pendapatan per kapita yang berarti lebih banyak orang yang mampu mengakses jasa seperti pendidikan, kesehatan, dan hiburan. Lalu yang kedua itu ada investasi asing. Lalu yaitu globalisasi yang memungkinkan investasi asing yang lebih besar dalam sektor jasa yang dapat membantu meningkatkan kualitas dan ketersediaan jasa tersebut. Misalnya seperti investasi asing di sektor perbankan dapat meningkatkan akses ke layanan keuangan bagi lebih banyak orang. Lalu yang ketiga itu ada perdagangan internasional. Dengan adanya globalisasi, perdagangan jasa menjadi lebih mudah, memungkinkan perusahaan untuk menawarkan jasa mereka di pasar internasional. Ini menciptakan peluang bagi para perusahaan jasa untuk memperluas jangkauan mereka menjangkau pelanggan di seluruh dunia. Yang keempat itu ada teknologi informasi, yaitu mengenai kemajuan teknologi informasi ini dapat didorong dari globalisasi yang memungkinkan penyediaan jasa yang berbasis sistem informasi seperti e-commerce, telekomunikasi menjadi lebih efisien dan dapat diakses oleh konsumen global. Lalu untuk yang kelima, yaitu ada standarisasi dan regulasi. Globalisasi seringkali mendorong standarisasi dan harmonisasi regulasi di berbagai negara yang dapat memudahkan penyedia jasa untuk beroperasi di pasar internasional. Ini juga membantu memastikan bahwa konsumen menerima tingkat kualitas dan perlindungan yang serupa tidak peduli di mana jasa tersebut dibeli. Selanjutnya ada keragaman barang dan jasa. Konsumen mendapat manfaat dari berbagai pilihan barang dan jasa yang lebih luas karena globalisasi, yaitu menciptakan persaingan yang lebih besar di antara penyedia jasa yang dapat mengarahkan kepada peningkatan kualitas dan inovasi. Lalu yang ketujuh itu ada ketimpangan dan persaingan. Meskipun ada banyak manfaat, globalisasi juga dapat menciptakan ketimpangan di antara negara-negara dan meningkatkan persaingan yang bisa menjadi tantangan bagi penyedia jasa lokal yang harus bersaing dengan perusahaan multinasional besar. Perusahaan yang menerapkan distribusi layanan jasa melalui saluran fisik dan elektronik. Saya mengambil contoh dari perusahaan Gojek, yaitu berikut adalah rincian mengenai bagaimana PT Gojek melakukan saluran distribusi, layanan jasanya. Yang pertama itu melalui saluran fisik, yaitu yang pertama itu memiliki kantor pusat dan cabang di berbagai kota untuk operasional dan layanan pelanggan, seperti customer service. Lalu yang kedua itu ada menyediakan layanan transportasi dan pengiriman dengan menggunakan armada yang terdiri dari ojek motor, mobil, dan lainnya. Seperti yang kita ketahui, PT Gojek dia itu memfokuskan kepada layanan jasa seperti memberikan tumpangan, dan juga tidak hanya orang tapi juga memberikan layanan penghantaran barang seperti seperti GoSend dan GoCepat.
Oke, lalu yang kedua itu saluran elektronik, yaitu menawarkan aplikasi mobile yang memungkinkan pengguna untuk memesan transportasi, makanan, dan layanan lainnya secara online. Lalu yang kedua ada menggunakan platform digital untuk pembayaran pelacakan dan komunikasi antar pengguna dan penyedia layanan. Lalu yang ketiga ada menyediakan layanan pelanggan melalui media sosial, email, dan chat online. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan jika ada kekurangan, boleh dikoreksi. Dan apabila ada pertanyaan, boleh silakan ditanya melalui room chat WA di grup. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhirin untuk Zoom hari ini.